ada di tangan. Kata beliau, wala yadkhul ahadun al-jannata min qabli. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk surga sebelumku. Maka di tangan Nabi ini ada apa, kode-kode masuk surga. Jadi mirip-mirip kayak kita kerja. Good. Kalau orang Indonesia juga fingerprint ya. Fingerprint. Oh. Kalau bahasa Inggrisnya bang, finger ya. Finger. Ya. Dan itu bukan. Nabi Ibrahim nggak punya. Nabi Adam nggak punya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, 124.000 para nabi tidak punya hak, nggak punya kode masuk surga. Nunggu Nabi Muhammad membuka. Maka bernamalah Sayyidina Muhammad SAW Muhammad Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu gelar hakiki Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Fatih di masa Turki Utsmani itu cuma Al-Fatih Konstantin. Al-Fatih Al-Haqiqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah rahasianya salawat Al-Fatih. Mau ngamalin? Insyaallah. Nanti minta ke Ustaz ya. Saya izinkan mengamalkannya. Saya ijazahkan yang hadir membaca salawat Al-Fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa. Ya Allah, sampaikan salam rahmat cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatih, sang pemegang kunci yang terbuka, termasuk kolbu yang terkunci. Rasulullah yang buka. Jadi kalau kita kurang frekuensi dengan yang di rumah, dengan keluarga, dengan saudara, kirimkan bacaan Al-Fatihah dan selawat, hadiahkan untuk kolbu pikirannya. Anak kita sulit fokus, bacakan selawat. Allah akan bukakan pelan-pelan, jangan baru baca sekali dua kali ya. Saya dulu masih kecil udah hobi begitu. Orang masih umur 12-13 tahun dikabarin guru, ambil air hujan baca 70. Itu banyak banget 70-nya. Fatihah 70, ayat kursi 70, kuliah 70, kul 4 70. Coba kali itu berapa tuh? Orang masih umur 12-13 tahun. Tapi saya merasakan efeknya saat itu. Kita mendapatkan az-zakah bismillah. Kecerdasan. Berarti yang cerdas bukan ar-razi, dicerdaskan karena berkah ayat-ayat. Sampai hari ini keberkahan itu yang saya rasakan. Baca satu teks nggak lupa-lupa, insya Allah. Allah izinkan. Kenapa? Muhammad Al-Fatih, Nabi Muhammad SAW yang membuka khazanah qalbu. Ya. Jadi Nabi Muhammad bernama Al-Fatih. Jadi ketika seseorang bertanya, saya ingin masuk surga, deketin aja yang punya kunci surga. Lalu pantaskah kita membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini bagian inti pada pagi. Ada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau di Al-A'la gimana Ustaz bunyinya? Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma, dan dia menyebut nama Rabbnya, penciptanya, Tuhannya. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Sebut-sebut namanya. Itu ciri-ciri orang yang disebut oleh Allah aflah, beruntung. Mereka lah kekasih Allah di muka bumi. Mereka lah orang-orang yang kalbunya Allah buka. Itu lisan, keluh, itu kalbu gak sanggup. Gunung, bukit ketika disebut nama Allah mereka bergetar, bahkan hancur. Langit bumi tidak sanggup memikulnya.
tapi Allah turunkan kepada manusia. Disebut manusia ini zaluman jahula, mereka zalim, dikasih nama yang agung, kok dicuekin? Jahula, betul-betul jahil. Jelas nama Allah itu wala dzikrullahi akbar, menyebut nama Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Karena kita nggak tahu hebatnya yang punya nama, kan nggak pernah yakin kalau doa. Coba kenal siapa yang punya nama, disebut namanya dia selalu hadir dan dia mengatakan inni qarib, aku selalu dekat kok. Tapi orang salah paham ayat ini. Digunakan ayat ini untuk membid'ahkan dan mensyirikkan tawassul, nggak nyambung. Tawassul beda bab dengan berzikir. Ini ayat Allah mengatakan inni qarib, jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ana ma'ahu idza dzakarani, kedekatannya dapat dirasakan jika dia sebut namaku, maka aku akan terasa bersamanya. Fadhkuruni azkurkum, sebutlah namaku, aku akan sebut kamu. Panggillah aku panggil kamu. Ini pertanyaan yang saya sering ulang-ulang, masih ingat nggak? Berapa bulan yang lalu, duluan mana yang menyebut, duluan mana yang manggil? Sebutlah aku sebut kamu. Lebih dulu kita atau Allah? Allah itu bernama Huwal Awwal wal Akhir. Dialah yang maha awal, tapi dia juga menyebut maha akhir. Karena dia maha awal, dialah yang sebenarnya yang pertama manggil kita, tapi perasaannya terakhir. Huwal Awwal wal Akhir, perasaannya terakhir. Ini salah satu makna daripada awal dan akhir. Kita sebut ya Allah, Allah jawab ya Abdi, wahai hamba. Itulah dialog Al-Fatihah. Dialog inilah yang terjadi dahulu waktu baginda Nabi Muhammad SAW diundang ke arasnya. Nabi Muhammad diizinkan memandang Allah di mana saja, karena sholatnya Nabi adalah memandang Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Nanti kalau sholat mandang Allah langsung. Tapi bedanya, kalau mandang Allah di arah, itu sama dengan ibadah alam semesta. Coba sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan berapa? 100.000. 100.000 itu baru tanah yang tandus. Tapi dulu pernah menjadi tempat tawafnya para malaikat, tempat tawafnya Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi tawaf semua di situ. Maka kita muter sejenak di situ, sholat di situ sama dengan 100.000. Kalau naik lagi ke atasnya ada namanya Al-Bait Al-Ma'mur, beribadah di sana lebih canggih lagi, lebih dari 100.000, dikalikan lagi nggak tahu berapa kalinya. Gimana kalau ibadahnya di Ka'bah yang lebih tinggi lagi, di tempat yang lebih tinggi lagi, lalu puncaknya arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu sejenak saja di arasnya udah sama kayak ibadah alam semesta. Ini bukan menghadang-hadang, ini hitungan analognya itu. Jika di bumi tempat paling mulia bernama Makkah, Al-Bait Al-Haram, 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 rakaat di luar. Gimana kalau di atasnya? Gimana kalau di atasnya? Di atasnya terus puncaknya adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Sayyidina Jibril nggak dapat izin masuk, karena dia nggak punya kodenya, ya. Padahal dia cahaya, tubuhnya Sayyidina Jibril tubuh cahaya, tapi dia terbakar melewati cahaya yang lebih kuat dari ini. Nabi Muhammad SAW disebut nur ala nur, makanya Allah izinkan. Di tubuh Nabi itu cahaya semua. Oleh karena itu rambut Nabi yang tersisa hari ini, kalau orang-orang ahli qalbu dia melihatnya seperti cahaya. Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi bagikan rambut-rambut itu ketika beliau umroh haji. Nabi ketika umroh haji ini sunnah. Kalau umroh jangan gaya-gayaan deh, nggak seleb juga, ya kan, nggak orang-orang fashion juga, malas gitu, motongnya dikit, malu, kalau kelihatan nggak ganteng, mau kawin lagi. Potong yang lengkap, dicukur, karena Nabi mengatakan, ya Allah rahmati orang-orang yang mencukur 3 kali. Yang nggak nyukur bilang, ya Rasulullah gimana kalau kami cuma potong dikit? Nabi ulang, ya Allah rahmati orang yang mencukur, cukur 3 kali. Yang keempat baru yang gaya-gayaan. Jadi tahallul itu sunnahnya apa? Botak. Ganteng itu bukan di rambut, Pak, di wajah. Mau diapain juga rambut gak ada masalah. Ya, nanti yang umroh dalam waktu dekat atau kapanpun Allah izinkan. Bukan ibu-ibu ya, yang laki-laki. Ibu-ibu nih suaminya kalau gaya-gayaan, ibu biar aku aja cukurin. Ya. Itu Nabi setiap kali umroh haji tahallul langsung dibotakin, cukur habis. Kalau rambutnya dikumpulkan, apa kata Nabi kepada sahabat? Nih bagikan. Ini Nabi sudah mempersiapkan rambutnya untuk kenang-kenangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau wafat, Sayyidina Anas nyimpan rambut Nabi, Sayyidah Aisyah nyimpan rambut Nabi. Bedanya kalau istri Nabi, rambutnya ditaruh di kain kafan ketika meninggal. Kira-kira gimana tuh? Malaikat Munkar Nakir berani nyapa nggak tuh? Menrobukaha, pas mencium bau rambut Nabi nggak jadi. Ini kayaknya orang-orangnya Rasul. Ya berani nanya. Tapi kalau rambutnya antum mah jambakin malah. Terus siapa? Menrobuka. Ampun kita. Rambut ini sampai di zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad lahirnya sekitar 170-an, wafatnya 241. Berarti nggak ketemu Rasul toh Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau dapat sanad rambut Nabi, disimpan. Setiap kali rindu Rasulullah, beliau sakit, dikeluarkan itu rambut, dicelupin ke air, celupin, Allahumma sholli, dirindui Rasulullah, lalu disimpan lagi, dia bingung. Rambutnya Nabi itu agak pirang-pirang dikit, karena Nabi suka mewarnainya. Ya, maka mewarnai rambut dengan cara yang benar itu sunnah Nabi. Kalau Bapak udah mewarnai Pak, gimana ya Pak? Ya, belum diwarnain aja belum warna. Ini juga nih udah ada warnanya. Ada dikit. Rasulullah SAW sama. Di bagian atasnya nggak banyak, tapi yang ada bulan sini dikit. Tapi itu keluar semenjak beliau masih muda. Setiap kali turun wahyu yang berat berubah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau ini kuat sekali karena ubannya nggak nyampe 30, paling cuma 20. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kayak kajian maulid sih ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati suatu tempat yang di situ orang-orang kafir dulu gugur, tempat perang Badar, itu orang-orang kafir menggoyahkan di situ. Nabi lewat, Nabi salamin, oi siapa? Hai orang-orang kafir Quraisy yang sudah duluan meninggal, apakah janji Allah kepada kalian telah kalian dapatkan? Untungnya sahabat-sahabat tidak dengar. Cuma ada sahabat tertentu yang Allah kasyafkan, tapi tidak disebutkan riwayatnya di situ. Jadi Nabi ini kuburiyun, tahu kuburiyun? Sarkup, ini sarkup ini wajah-wajahnya ya. Ciri-cirinya ilah hadrat itu sarkup. Nabi itu suka mampir ke kuburan, tapi tidak hanya kuburan orang-orang yang beriman, karena beliau iman ada di kalbunya. Bahkan setiap menginap di rumah Sayyidah Aisyah,
Malam-malam Sayyidah Aisyah tidur, beliau keluar ke kuburan Baqi'. Malam-malam gelap-gelap ke kuburan. Nabi nggak takut? Nah, ini yang waras begitu. Kita kan banyak yang nggak waras. Takut mau orang mati. Waras nggak? Takut tuh mau orang hidup. Ya Bu ya. Gelap-gelap ada orang hidup digerayangin terus. Tapi kalau orang mati gerayangin nggak bakal, walaupun dicolek-colek nggak bakal. Cuma orang nggak menggunakan akalnya, afala ta'qilunnya tidak bekerja. Yang ada afala tatakhayyalun, apakah kamu halu yang banyak halusinasi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak menyebut namanya. Banyak-banyak menyebut nama Allah. Ketika seseorang menyebut dengan lisan ini, itu terjemahan yang di dalam qalbu. Maka siapa saja orang yang menyebut nama Allah dengan lisannya tapi tidak memulai dari qalbunya, itu hampa sekali. Ya, jadi kalau zikir mulai dengan qalbu dulu. Sebelum afdal zikri la ilaha illallah, pejamkan dulu mata, sebut nama Allah di qalbu Allah. Inilah rahasia kenapa ayat kursi dimulai dengan lafaz Allah. Allahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha nafi, meniadakan, illallah isbat, menetapkan. Tapi Allah dalam ayat kursi didahulukan. Allahu la ilaha illahu. Itu sebabnya kalau talqin zikir itu ada beberapa metodenya. Ada yang la ilaha illallah dulu, ada yang Allah dulu. Allah dengan qalbu. Supaya apa? Tetapkan dulu nama Allah di dalam qalbu, baru lisan baca la ilaha illallah. Murid Imam Junaid namanya Imam Abu Bakar Asy-Syibli qaddasallahu sirrah. Beliau ini waktu mau sakaratul maut dilihat oleh murid-muridnya, kok gak baca la ilaha illallah, padahal di hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang yang mau mati, yang sakaratul maut, la ilaha illallah. Tapi gurunya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli yang dibaca Allah, ditegur oleh muridnya, Tuan Syekh, qul la ilaha illallah. Beliau lagi asik, sakaratnya berhenti. Saya sedang asik dengan kalimah ini. Saya di dalam kalimah itu. Kalau la ilaha illallah masih ada jumlahnya, masih ada kalimat panjangnya. Tapi kalau sudah Allah, inti la ilaha illallah adalah Allah. Intinya lafaz Allah di lafaz hu. Makanya tiga ayat terakhir Al-Hasyr dimulai dengan hu. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Hu ini 3 kali coba. Wallahul ladzi la ilaha illa hu. Maka zikir hu Allah ini salah satu sunnah yang tertinggal hari ini. Ayat kursi tadi, Al-Hasyr sudah ayat yang semua orang hafal. Qul huwa Allah, hu juga. Maka tadi waktu saya kedinginan, saya baca hu. Langsung anget tuh. Mau ngamalin nggak? Jika makanan masuk ke dalam badan, baca alhamdulillah. Makanannya ruh adalah memandang nama-namanya. Makanannya qalbu, menyebut yang punya nama. Semoga Allah mengizinkan kita menjadi hamba-hamba-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti di akhirat akan ada beberapa orang dihisab, tidak ada amalannya yang bagus, maka malaikat sudah membelenggunya dengan rantai-rantai api neraka.
diseret, di saat diseret titah Allah turun dari arasnya. Tunggu, itu hambaku, di dadanya ada permata, bedah dadanya. Maka yang tidak pernah dibedah dadanya waktu di dunia, dibedahlah di saat itu. Dibuka Allah oleh para malaikat, ternyata ada berlian cahaya di kalbunya. Kedap kedip menyebut nama yang tadi kita baca, Allah, 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 Allah. Itu seperti bintang redup, cahayanya keluar terus kerlap kerlip. Malaikat memandangnya langsung tersilaukan. Apa kata Allah? Timbang kolbunya, ternyata itu adalah kolbu yang tadi berdegup. Diambil jantungnya, dikeluarkan sesaat, ditimbang dengan semua dosanya. Ternyata nama Allah yang ada di kolbu lebih berat dari semua masalahnya. Karena dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya kita wajib husnuzan kepada hamba Allah. Apapun maksiatnya selama dia tidak syirik. Siapa tahu di kalbunya ada nama yang sangat berat yang menyilaukan malaikat nantinya. Semoga Allah masukkan nama-nama itu di dalam kalbu. Saya izinkan mengamalkannya. Amalkan di rumah, baca syahadat, lalu tawassul, istighfar, salawat, doa munajat, sebut Allah, menghidupkan nama itu di dalam qalbu Allah. Setiap ada salat 200 mau amalkan? Baca ya Allah, ya Allah, Allah. Lama-lama dia akan cepat. Awalnya terasa lama, 200 detik, lama-lama 1 detik bisa lama, bisa 5 lama. Terus kalau ba'da sholat 200 sehari jadi berapa? 1000 minimal ya. Kalau nggak sempat karena sibuk, sok sibuk, lakukan di waktu yang lain sehingga sehari tidak kurang dari 1000. Tabunglah nama Allah. Inilah dompet kita nanti di akhirat. Ya. Kenapa orang ini selamat? Karena di kalbunya ada cahaya nama Allah, ada tabungan nama Allah. Maka saya saksinya, saya punya seorang guru, dalam zikirnya Allah perjalankan dia masuk ke dalam neraka, masih hidup orangnya, saya sembunyikan namanya. Allah bawa dia ke dalam neraka. Di saat api neraka hendak mau menerkamnya, membakarnya, tiba-tiba api itu pecah. Lalu dia bertanya, ya Allah, karena hadir ruhaniah gurunya, kenapa api neraka tidak membakarku? Padahal ketika mata daripada malaikat Zabaniyah ini memandang, itu semua orang bisa pingsan. Tapi ketika api neraka ini hendak menyambarnya, apinya pecah, hilang, padam. Ternyata dari ujung rambut sampai ujung kakinya, 1 helai rambut dulu pernah berzikir. Jantungnya mengalirkan darah yang menyebut nama Allah. Maka haram, dengarlah kata Nabi SAW ya dalam hadis Imam Bukhari, Inna Allah harrama 'alan nar. Allah mengharamkan terhadap neraka apa? Untuk menyentuh siapa yang baca la ilaha illallah min qalbihi an-nausih, dia baca dari jiwanya, apalagi dari kalbunya. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang menyebut nama-Mu dari dalam jiwanya, dari dalam qalbunya. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah oleh-oleh pagi ini. Semoga bermanfaat. Semoga ini pertemuan kita ulang-ulang selama kita masih hidup, dan nanti kita reuni di alam yang lain, alam masa depan. Insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud sayyidil kaunain wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.